Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berdua dari mahasiswa UIN Masai Surakarta di sini bermaksud untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber tokoh agama di desa ini. Jadi kami di sini mewawancarai guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu dan Islam dan Budaya Jawa dengan cara mewawancarai Bapak sebagai narasumber untuk kami menanyakan beberapa pertanyaan tentang budaya Jawa yang bercampur dengan Islam di wilayah daerah sini, yaitu yasinan. Semua ya. Oh, perkenalan. Saya Fatul Rizky Mubarok dengan NIM 226121062. Saya Muhammad Zidan Niam dengan NIM 226121065. Jika langsung saja ke pertanyaan pertama, bisa dijelaskan apa makna tradisi yasinan dan bagaimana latar belakang kemunculannya dalam budaya Jawa di daerah sini? Di daerah sini ya. Karena singkat ya. Karena memang kalau kita bicara latar belakangnya dulu, kalau secara umum itu kan ada beberapa versi. Ada menurut ini 3 hari, 7 hari, 40 hari itu Hindu apa gimana. Itu kalau dicek mungkin ada atau enggak kita nggak tahu. Tapi kata-katanya orang-orang Hindu nggak ada itu. Ada juga menurut ya, ada juga buku karangan Sayyid Sapa itu ya, saya lupa juga pernah. Itu justru menunjukkan, tapi hanya orang ya ini yang berpendapat ya, bahwa 1 sampai 7 hari itu ditanya dan sebagainya itu menjadi awal juga. Tapi kalau daerah sini sebenarnya orang Jawa di sini itu kan komunal banget, kebersamaannya tinggi. Kalau dulu itu sebelum ada yasinan di sini, orang meninggal itu malam pertama itu dolek-lekan, ngerti lek-lekan. Pokoknya ngancani sing duwe omah, sing berduka ngancani, tapi ngancani kuwi gandeng untuk cagak ngelek, istilahnya cagak melek. Do napa niku? Remi kartu judi. Makanya saya ingat sekali waktu masih remaja itu, otomatis Pak Hadi itu ada, daripada gitu mbak dongake gitu loh ya. Dongake gimana? Masa uang meninggal malah ditinggal jemeh, ditinggal judi, nggak patut gitu loh ya. Akhirnya apa? Mbak didongake dewe itu mengalami sesuatu yang kita nggak tahu. Nah akhirnya apa? Berkembang lama-lama akhirnya apa? Diterima tradisi yasinan tahlilan itu kan. Itu kalau di sini ya. Mananya apa? Ya mendoakan seseorang yang dimaksud yang telah meninggal dunia. Karena mereka percaya sebenarnya setelah meninggal itu roh kita itu masih ada dan mengalami sesuatu yang dirasakan itu bisa baik bisa buruk, meskipun pada dasarnya mereka itu ya mungkin nggak salat nggak ini, tapi mereka percaya seperti itu loh ya. Akhirnya tuh diterima, tapi lama kelamaan tradisi itu justru membawa mereka itu paham Islam, mau sholat mau puasa sampai sekarang gitu. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Menurut jenengan apa tujuan utama masyarakat mengadakan yasinan secara rutin? Kalau rutin ya, pakai rutin ya. Itu yang jelas itu silaturahmi. Yang kedua itu mengingat kematian. Mengingat Allah, mengingat kematian, mendoakan. Nah, itu mendoakan. Silaturahmi itu. Makanya karena bagi orang yang itu ketemu orang tetangga itu kapan toh gitu loh. Kalau RT itu jelas ada kumpulan RT, tapi kalau antar RT nggak ada. Salah satunya medianya apa? Yasinan itu kalau dari sisi silaturahmi. Itu belum lagi di situ ada bacaan Quran. Saya yakin sebagian itu entah besar entah kecil yang membaca Yasin itu di rumah jarang baca ngaji.
Makanya itu dipaksa. Ya. Zikir juga demikian. Mungkin mereka bersalam, mungkin nggak salat, atau mungkin salat, atau mungkin salam klepat, nggak pernah wiridan atau apa. Baru berdoa. Berdoa sebenarnya juga memberi pemahaman, menyadarkan bahwa orang sudah meninggal itu perlu sesuatu lah, ya, agar mereka dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah yasinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam? Kalau Bagaimana sikap agama terhadap tradisi ini? Kalau dasar itu khilaf ya. Khilafnya itu perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan, oh itu enggak ada dasarnya. Oh itu enggak. Tapi secara pribadi, memang secara eksplisit itu enggak ada. Tapi kalau dilihat dari apa yang dikerjakan, itu semua itu diperintahkan ke dasarnya. Silaturahmi itu ada perintah, mendoakan itu perintah, membaca itu juga perintah, dan sebagainya. Tapi bagi yang nggak setuju, mungkin nggak ada dasarnya. Bahkan ada yang unik, yang tidak setuju itu pernah mengadakan seperti itu, tapi diisi dengan tausiah. Oh, iya. Emang ada juga, ada dalilnya untuk sekian hari tausiah, nggak ada juga. Tapi mereka melakukan itu, kan tausiah kalau belum juga ada dalilnya. Nah, cuman kadang beda warnanya. Kita ketemu ngaji, zikir, doa, ono sedekah, sana nggak tausiah, sedekah, dan silaturahmi tadi. Kan sama tuh sebenarnya. Cuman kadang beda, kelompok nggak mau dikatakan sama itu nggak mau, padahal secara nggak langsung mereka mengakui itu bisa diterima gitu loh. Lanjut pertanyaan, nilai-nilai Islami apa yang dapat ditemukan dalam kegiatan Islam yasinan? Ya, banyak sih ya. Satu, bersamaan tuh silaturahmi. Lalu kepedulian, di situ ada sedekah, di situ ada mengingat Allah, baca Quran, apalagi mendoakan, mengingat jasa-jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu kan semua itu nilai-nilai, itu dari sisi religi juga ya, nilai-nilainya. Selanjutnya, bagaimana masyarakat Jawa menyelaraskan unsur budaya daerah dengan ajaran Islam lewat yasinan? Biasanya kita itu unik yasinan itu, dan karena kita bagaimanapun wong Jawa sekarang sudah mulai tidak hanya meninggal saja yasinan. Sekarang ono arek syukuran yasinan. Meskipun nanti doanya beda. Itulah aja. Ada kegiatan apa yasinan. Aku arek nglumpukke yasinan. Meskipun yang beda doanya. Kalau pas untuk orang meninggal ya doane untuk meninggal. Kalau itu sesuai dengan hajate. Sehingga lama-lama yasinan itu tidak hanya untuk orang meninggal, tapi apa, bacaan silaturahmi, baca Quran, zikir, tahlil, itu sebagai wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah untuk berdoa. Gitu loh ya. Sebagai pengantar. Sekarang 17-an kadang 1 Muharram Suronan yasinan. Padahal nanti tidak Allahumma firlahu atau barhum, tapi sudah ke hajatnya, keselamatan dan sebagainya. Lalu selanjutnya, terakhir, beberapa orang menganggap yasinan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Pendapat jenengan terkait pandangan tersebut? Nah, tergantung yang cara melihat ya. Ada sebagian yang menolak itu kan bid'ah, ulun bid'ah itu lalah gitu lah. Itulah benar. Tapi ada juga enggak, dolalah itu tidak semua bid'ah itu dolalah, tapi ada yang hasanah. Itu masalah penafsiran aja. Buktinya Ali, sahabat Nabi aja, mantuni aja memberi
definisi bahwa bid'ah itu tidak selalu dolalah gitu loh ya. Lalu banyak Syafi'iyah itu juga demikian. Bid'ah itu ada dolalah, ada hasanah, tapi ada orang-orang tertentu yang ya letterlek. Bid'ah dolalah ya wis titik, enggak perlu ditafsirkan macam-macam. Berarti ini elek apa? Ya nar. Gitu loh. Tekstual. Ya iya, tekstual. Contohnya kalau ada tekstual hadis ya, contohnya apa ya? Ya kan sesuai dengan akhithu fi afwahil madakhinatu roba. Akhithu caburkan apa? Pasir ke dalam mulut orang yang suka memuji dengan pasir. Wih, letterlek matian. Ono sok muji wah mbak ganteng men ya wes wer gitu ya. Enggak, maksudnya bukan itu. Itu bahaya. Saking bahayanya apa? Saking memerintahkan seperti itu. Itu bahaya. Karena apa? Pujian kalau nggak terkendali itu justru membuat seseorang itu terperosok. Nggak dilihat konteksnya. Nah, konteksnya kayak apa? Seperti itu. Siap. Terima kasih Bapak atas luangan waktunya. Kami bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya malam-malam. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Jika kami ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.